Gosip tentangmu menyebar kemana-mana, dan yang paling mengejutkan, banyak dari mereka tidak percaya bahwa kamu adalah versi terbaik dari dirimu saat ini. Mereka heran melihat perubahanmu yang kini jauh lebih kuat dan tenang. Dulu kamu dianggap biasa, tapi sekarang kamu melangkah dengan keyakinan. Itulah yang membuat mereka mulai berbisik, karena ternyata kamu tidak hanya bertahan, kamu tumbuh. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Gosip tentangmu menyebar. Banyak dari mereka yang tidak percaya bahwa kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Banyak orang di sekitarmu mulai membicarakan perubahan besar yang mereka lihat dalam dirimu, dan mereka melakukannya dengan nada suara yang beragam. Ada yang heran, ada yang kagum, ada pula yang diam-diam merasa terusik. Mereka menyadari bahwa sesuatu dalam dirimu telah berubah secara mendasar. Perubahan itu tidak bisa lagi diabaikan atau disamarkan. Ia begitu nyata, tampak dalam cara kamu melangkah dengan tenang dan pasti. Dalam sorot matamu yang kini tidak mudah teralihkan oleh hal-hal remeh, dalam caramu berbicara yang tidak lagi terburu-buru atau dipenuhi kecemasan untuk menyenangkan orang lain. Bahkan, dalam keheninganmu sekalipun, mereka bisa merasakan bahwa kamu telah menjadi pribadi yang berbeda. Seseorang yang tidak hanya bertumbuh, tapi juga berdiri tegak dengan kekuatan yang tidak mereka duga sebelumnya. Namun sebagaimana halnya perubahan besar dalam hidup siapapun, tidak semua orang bisa menerima kenyataan ini dengan hati yang terbuka. Beberapa dari mereka merasa tertinggal. Mereka merasa tidak lagi mengenalmu seperti dulu, dan bukan karena kamu membuang siapapun, tapi karena kamu telah melepaskan versi dirimu yang dulu. Versi yang mereka kenal, yang bisa diprediksi, yang mudah dipengaruhi dan dibentuk sesuai keinginan mereka. Dulu kamu mungkin lebih sering meragukan dirimu sendiri, dan dalam keraguan itu mereka merasa aman, karena kamu menjadi seseorang yang bisa mereka bantu atau bahkan arahkan. Sekarang kamu berdiri dengan punggung tegak, dengan pilihan-pilihan yang tegas, dan keberanian untuk berjalan sendirian bila perlu. Ketika kamu menunjukkan kedewasaan, kestabilan, dan kejelasan arah, mereka mulai menyadari bahwa kamu bukan lagi bagian dari dunia lama mereka yang dipenuhi keterbatasan dan ekspektasi sempit. Dan itu membuat mereka gelisah. Mereka mulai merindukan versi lamamu. Bukan karena versi itu lebih baik, tetapi karena lebih mudah bagi mereka untuk pahami dan terkadang manipulasi. Mereka terbiasa denganmu yang ragu-ragu, yang meminta saran demi saran, yang terlihat rapuh dan tergantung. Kini, mereka berhadapan dengan versi dirimu yang utuh, yang tidak lagi membutuhkan validasi luar untuk merasa cukup. Kamu tidak sedang sombong, kamu hanya tidak ingin lagi menjalani hidup berdasarkan harapan orang lain yang tidak pernah benar-benar memahami apa yang kamu alami. Dan ketika kamu menolak kembali menjadi siapa yang dulu, mereka menganggapmu berubah terlalu cepat, terlalu jauh, bahkan terlalu berbeda. Padahal inilah dirimu yang sesungguhnya, yang akhirnya muncul ke permukaan setelah sekian lama terbenam dalam ketakutan, keraguan, dan luka yang belum sembuh. Kartu Queen of Swords dalam perjalanan ini muncul bukan sebagai simbol dingin, tapi sebagai lambang kejernihan. Kamu kini berpikir lebih tajam, lebih kritis, dan tidak lagi mudah hanyut dalam drama. Ada ketegasan dalam dirimu yang tidak terbentuk dalam semalam. Ia dibentuk dari pengalaman pahit, dari keheningan yang panjang, dari luka yang kamu tangani sendirian ketika tidak ada yang benar-benar tahu betapa kerasnya kamu berjuang untuk tetap waras. Pikiranmu kini seperti pedang yang telah diasah berkali-kali oleh ujian kehidupan. Ia tidak lagi tumpul oleh keraguan, tidak lagi mudah dibelokkan oleh rasa takut kehilangan.
Kamu bisa melihat sesuatu secara jernih. Siapa yang datang hanya untuk mengambil, siapa yang tinggal untuk tumbuh bersamamu. Kamu tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Dan dalam diam itulah kamu menemukan kekuatan baru. Sebuah ketenangan yang tidak rapuh, tidak tergantung, dan tidak mudah terguncang. Namun, ketegasanmu tidak muncul tanpa harga. Di balik setiap keputusan yang terlihat tegas dan mantap, ada proses batin yang mendalam. Proses yang mengajarkanmu bagaimana menahan diri, bagaimana tidak bereaksi, dan bagaimana memilih diam bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa tidak semua hal pantas mendapat respons. Kamu juga tidak lagi takut memutuskan hubungan yang tidak sehat, walau itu berarti kamu harus berjalan sendiri. Kamu tidak lagi menggenggam relasi hanya karena takut sendirian atau karena takut terlihat jahat. Kamu tahu bahwa integritasmu lebih penting daripada sekadar mempertahankan sesuatu yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Orang-orang yang dulu melihatmu sebagai pribadi yang terlalu baik hati hingga lupa pada batas, kini mulai melihat sisi lain dirimu. Sisi yang tahu kapan harus berkata cukup, sisi yang berani memilih diri sendiri. King of Pentacles kemudian datang sebagai cerminan dari kestabilan yang kamu bangun dengan susah payah. Ini bukan hanya tentang uang atau materi, tapi tentang keberlimpahan yang datang dari disiplin, komitmen, dan keberanian untuk terus bangkit meski jatuh berkali-kali. Kamu mulai membangun hidupmu sendiri, batu demi batu, bahkan ketika tanganmu gemetar karena lelah. Fondasi itu kini mulai terlihat kokoh, mungkin dalam bentuk pekerjaan yang stabil, bisnis yang berkembang, hubungan yang sehat, atau ketenangan batin yang dulu terasa mustahil diraih. Tapi ironisnya, justru ketika kamu mencapai titik stabil itu, beberapa orang mulai mempertanyakan kecepatanmu, kelayakanmu, bahkan keberhasilanmu. Mereka melihat hasilnya, tapi tidak pernah benar-benar ingin tahu tentang perjuangan di baliknya. Mereka tidak tahu tentang malam-malam ketika kamu menangis sendirian, ketika kamu merasa tidak ada satupun yang mengerti, ketika kamu harus menelan rasa takut sambil tetap tersenyum agar tidak terlihat lemah. Namun kamu tahu, dan pengetahuan itu membuatmu rendah hati. Kamu tahu bahwa semuanya tidak datang secara instan. Kamu tahu bahwa setiap pencapaian adalah hasil dari langkah kecil yang terus kamu ambil bahkan saat hatimu nyaris menyerah. Kamu tidak merasa lebih baik dari siapapun. Kamu hanya tidak ingin lagi menjadi versi dirimu yang menyembunyikan cahaya agar orang lain merasa nyaman. Lalu muncul Ten of Cups, yang menunjukkan bahwa kamu juga tidak melupakan sisi emosional dalam hidup. Di balik semua pencapaian dan ketegasan, kamu tetap menjaga ruang untuk mencintai dan dicintai. Kamu tetap menghargai senyuman orang-orang terkasih, pelukan hangat, obrolan sederhana yang tulus. Mungkin kamu mulai menemukan relasi yang sehat, baik dengan pasangan, keluarga, atau sahabat yang benar-benar hadir bukan karena manfaat, tapi karena cinta yang jujur, dan itu menjadi sumber bahagia yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ketika kamu mulai menemukan keseimbangan ini, beberapa orang kembali berbisik. Mereka heran bagaimana kamu bisa punya semuanya, kestabilan, cinta, kekuatan, tapi mereka lupa bahwa semuanya dimulai ketika kamu belajar mencintai dirimu sendiri, menerima kekuranganmu, merawat lukamu, dan memilih untuk tetap hadir bagi dirimu sendiri, walau tidak ada orang lain yang melakukannya. Two of Pentacles menggambarkan bagaimana kamu berhasil menjaga keseimbangan dalam hidupmu, antara karier dan kehidupan pribadi, antara kebutuhan dan keinginan, antara masa lalu yang kadang datang tiba-tiba dan masa depan yang sedang kamu bangun. Kamu melakukannya tanpa gemuruh, tanpa ingin terlihat sebagai sosok yang sempurna. Justru karena kamu menerima bahwa hidup memang berantakan, kamu bisa menjalaninya dengan lebih lapang.
Orang-orang melihat kamu tetap tersenyum meski banyak hal sedang kamu pikul. Mereka tidak tahu bahwa keseimbangan ini adalah hasil dari latihan yang terus-menerus. Latihan untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah, latihan untuk memilih dengan sadar, dan latihan untuk beristirahat ketika jiwa mulai lelah. Di sisi lain, Four of Pentacles reversed menunjukkan bahwa kamu sudah mulai melepaskan rasa takut yang selama ini mengekang. Dulu kamu memegang terlalu erat orang, harapan, hasil, bahkan kenangan, karena kamu takut kehilangan, takut sendirian, takut gagal. Sekarang, kamu mulai memahami bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa hidup selalu mengalir ke arah yang terbaik. Kamu tidak lagi menggenggam dengan panik. Kamu belajar membuka tanganmu, membuka hatimu, dan membiarkan hal-hal datang dan pergi dengan percaya. Yang memang untukmu tidak akan pernah benar-benar meninggalkanmu. Dan yang pergi bukan karena kamu tidak cukup baik. Ini adalah kebebasan sejati. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sadar bahwa kamu tidak perlu mengontrol segalanya untuk bisa bahagia. Namun tetap, Nine of Swords hadir untuk mengingatkan bahwa perjalanan ini tidak sepenuhnya tanpa gelombang. Di balik semua kekuatan yang kamu tampilkan, masih ada kekhawatiran yang kamu simpan sendiri. Terkadang kamu masih terbangun di malam hari dengan pikiran yang berisik, tentang masa lalu, tentang ketidakpastian, tentang rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Tapi kamu tidak lari dari rasa itu. Kamu memilih untuk merasakannya, mengakuinya, dan perlahan melepaskannya. Kamu tahu bahwa pertumbuhan bukan berarti hilangnya rasa sakit, tapi kemampuan untuk tetap bergerak meski rasa sakit itu ada. Kesepian kadang datang, namun kamu tahu bahwa itu adalah ruang yang perlu untuk jiwamu, sebuah keheningan yang mengajarkanmu untuk mendengar suara hatimu sendiri. Dan satu hal yang pasti, semua bisikan, semua keraguan, semua komentar orang lain tentang perubahanmu tidak lagi mampu menghentikan langkahmu. Karena kamu tidak lagi berjalan untuk menyenangkan siapapun. Kamu tidak sedang membuktikan apapun. Kamu berjalan karena kamu tahu ini adalah jalanmu. Dan bahkan jika dunia belum sepenuhnya memahami siapa kamu tidak lagi mencari pengertian dari semua orang. Kamu cukup dengan pengertian dari dirimu sendiri, dan dari mereka yang benar-benar melihatmu, bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati. Teruslah melangkah, jangan berhenti, bahkan ketika mereka berbisik. Karena kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu bahwa kamu layak hidup damai, layak dicintai dengan utuh, dan layak untuk merayakan setiap langkah kecil yang telah kamu capai. Tidak ada yang bisa mengambil itu darimu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 222 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.